Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Belajar online itu ada kekhawatiran salah pemahaman, beda dengan offline. Ya, sebagaimana yang diungkapkan dari salah satu jawaban, kalau kita merujuk seperti itu, sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, memang benar. Tidak ada perbedaan antara online dan offline tentang masalah pemahaman, ya, salah pemahaman ini tetap ada. Tetapi kalau belajar online itu tingkat kesalahpahaman dalam menangkap sesuatu keterangan atau penjelasan ini lebih tinggi, ya. Jadi kekhawatiran untuk salah paham itu berisiko tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat misalnya kalau di media sosial, misalnya di YouTube lah katakanlah, itu seringkali mengutip sesuatu itu hanya separuh-separuh, ataukah bahkan justru malah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dipelintir-pelintirkan, ya, sehingga timbul adanya sebuah salah paham, timbul namanya fitnah. Nah, itu repotnya kalau perkataan-perkataan itu hanya ditampilkan separuh-separuh, tidak secara utuh. Atau bahkan kalau kajian agama, ya, kalau kajian-kajian misalnya politik itu malah justru dibuat bumbu, jarak dibuat bumbu biar rame. Nah, ini kan malah menimbulkan fitnah yang besar. Nah, jadi menurut saya itu secara kajian yang lebih menyeluruh, secara umum, bahwa tingkat kesalahpahaman kita belajar lewat online itu lebih tinggi resikonya, ya. Untuk yang kedua, apakah belajar online bisa dijadikan guru? Menurut saya ini bisa saja, ya, bisa dijadikan guru. Tetapi dengan catatan bahwa kita melihat lagi siapa yang berbicara, siapa tokoh ustadz kiai yang berbicara, sehingga kita benar-benar ikut menyemak dan ikut ngaji kepada salah seorang dari tokoh agama tersebut. Misalnya saja kalau dulu belum ada Facebook, belum ada media yang namanya YouTube, itu kan lewat audio suara, ya, para kiai-kiai itu sering ngaji dan itu direkam, ya. Itu direkam dan disampaikan, misalnya di radio dulu sering Mbah Zainuddin MZ atau Mbah Madun Pondoan, ya, itu sering. Nah, kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang benar-benar alim dan bisa dipertanggungjawabkan secara sanad dan keilmuan, itu tidak ada bedanya dengan sekarang. Ketika orang-orang alim itu orang-orang yang ilmunya mumpuni dan punya sanad, itu kita ngaji lewat online juga bisa. Dan ini ketika misalnya saja ketika Gus Baha itu menyampaikan pengajian, ini saya ijazahkan kepada orang yang hadir dan semua saja yang ikut nyemak pengajian saya, baik itu adalah lewat online, ya, tidak tatap muka. Nah, jadi ada min plusnya. Kalau minnya itu nanti kan tadi ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran nanti kalau itu orangnya benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya secara keilmuan dan sanadnya itu kan bahaya, ya. Kita ngaji kepada orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu bahaya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang misalnya kiai-kiai benar-benar punya kualitas, maka itu memudahkan kita secara jarak. Jadi tidak langsung datang ke tempatnya, tetapi ini bisa dibantu lewat media sosial. Jadi kita bisa menambah ilmu lewat media sosial, karena memang jarak yang menentukan. Yaitu untuk yang ketiga tadi teman-teman, media cetak, ya, media cetak itu ditinggalkan, ya. Kalau bahasanya ditinggalkan, ya tidak, tetapi itu lebih mengarah kepada
media cetak ini dikatakan sebagai turun drastis. Dulu itu ketika ada tafsir, ketika ada pemikiran, ketika ada ide, ini dituangkan lewat media cetak ya, ada buku-buku, ada koran dan macam-macam. Nah, karena ketika saya merujuk kepada pemaparan yang disampaikan oleh Habib Haidar Bakir yang punya penerbit Mizan, beliau mengatakan bahwa media cetak itu sangat turun drastis. Bahasanya adalah turun drastis. Buku-buku yang dulunya misalnya sampai terjual atau pasarnya itu 100% atau 90%, ini sekarang turun drastis sekali. Mungkin hanya bisa separuh lebih. Ya, bisa separuh lebih. Jadi karena sekarang itu zamannya adalah zaman media sosial, lewat jarak jauh orang bisa memegang HP dan di dalam HP sudah ada internet macam-macam, ada YouTube dan macam-macam. Maka itu mengurangi. Jadi media cetak sangat turun drastis, tersaingi adanya media sosial. Begitu. Jadi kalau ditinggalkan tidak, tetapi itu bahasanya adalah turun drastis. Bagaimana beliau Habib Haidar Bakir yang benar-benar mempunyai penerbit dan beliau paham betul tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan media cetak. Begitu. Beliau mengalami sendiri sebagai pengusaha ya. Teman-teman tadi juga menyinggung tentang permasalahan yang berkaitan pertama kali ini nanti bisa ditelusuri lagi ya. Pertama kali tafsir itu dimuat, tapi kalau menurut sumber yang tadi sempat saya lacak itu bukan bukan Facebook, tapi ada sejarah-sejarah media sosial yang dikatakan masih ada berkembang, sehingga ketika Facebook itu sudah katakanlah sudah final. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, media sosial itu misalnya lewat Telegram atau yang lain itu sudah ada. Cuma kalau untuk menyampaikan pesan-pesan misalnya tafsir ataukah tentang kajian-kajian fikih, tentang kajian-kajian keagamaan secara menyeluruh, itu kita juga harus melacak kembali. Kalau Facebook itu kan sudah final, tapi sebelum itu banyak sekali media sosial, meskipun itu hanya untuk video callan atau untuk memasang foto atau yang berkaitan yang lain, tetapi untuk penuangan ide misalnya ada tafsir dan lain-lain, itu kita lacak kembali ya. Dulu ada tulisan teman-teman itu, saya lupa menyimpannya. Dulu ada sejarah-sejarah tentang media sosial yang lebih lengkap lagi. Itu saja dari tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.